Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas 6 saham ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, selamat berakhir pekan. Dan video ini berisi disclaimer teman-teman ya, bukan ajakan menjual ataupun membeli suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Saya di sini juga sedang belajar, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Oke, hari ini saya akan membahas saham-saham yang 1 bulan terakhir ini diakumulasi oleh asing ya teman-teman. 1 bulan terakhir itu maksudnya dari 26 Agustus sampai 26 September sampai hari ini teman-teman ya. Saya dapatkan data ini dari RTI Business. Jadi buat teman-teman yang mau datanya bisa download RTI Business, ada di Play Store teman-teman ya. Bisa di Android ataupun di iPhone juga bisa ya. Oke ya, lanjut. Saham pertama itu adalah saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Itu sebulan terakhir diakumulasi paling besar ya oleh asing dan sebulan terakhir mengalami kenaikan 1,15%. Nggak begitu signifikan teman-teman ya. Jadi selama 1 bulan terakhir ini masih konsolidasi. Dan BBCA ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya. Di sini ada pola double bottom. Bottom pertama, ini bottom kedua, di mana neckline-nya ada di sini di 33.000 sampai 33.175. Jadi menurut saya ini BBCA menarik untuk teman-teman yang baru mau buy ya, untuk trading buy jika BBCA ini mampu break dari 33.175 ya. Jika break dengan volume yang besar, BBCA ini ada potensi untuk ke sini, ke area 36 ribuan teman-teman ya, 36 ribuan. Jadi potensinya masih sangat menarik untuk BBCA ini. Dan ada sentimen bagusnya juga ya untuk BBCA, di mana para pemegang sahamnya sudah menyetujui kalau BBCA ini akan melakukan stock split ya. Stock splitnya kapan saya belum tahu juga teman-teman ya. Jadi tapi yang pasti itulah sentimen positifnya ya untuk BBCA ini sendiri. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, ini menarik untuk diperhatikan. Buat teman-teman yang udah buy dari bawah ya, misal dari daerah sini, ini masih layak untuk di hold teman-teman. Di sini terlihat konsolidasi, bisa dibilang ini prepare for the next breakout teman-teman ya. Jadi bisa kita perhatikan. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, buat yang nyangkut gimana, kembali ke alasan teman-teman pertama kali beli saham ini apa ya. Kalau untuk trading harusnya udah kena stop loss. Kalau untuk invest ya terus aja setiap bulan average itu saja ya. Kalau reasonnya masih reasonable ya hold aja teman-teman ya. Oke, itu saham pertama. Kemudian saham kedua itu ada Telkom. Telkom juga udah pernah saya bahas. Ini masuk watchlist mingguan kita minggu lalu ya. Sebulan terakhir ini juga diakumulasi lumayan besar ya Telkom ini. Bahkan dari awal tahun Telkom ini terus diakumulasi teman-teman ya. Padahal Telkom ini sudah sideways cukup panjang sekali ya. Sudah sideways dari tahun berapa ini? Sideways. Nah, sebulan terakhir diakumulasi cukup besar oleh asing teman-teman ya. Dan ke 1 bulan terakhir ini Telkom mengalami kenaikan 7%-an ya, lumayan bagus teman-teman ya, lumayan bagus. Dari sini ya, dari 26 Agustus dari sini sudah mengalami kenaikan 7%-an. Jadi pergerakannya lumayan menarik ya untuk Telkom ini sendiri teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ini masih oke ya, masih oke di buy harga sekarang. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 3.500 ya, di bawah sini. Di bawah 3.500 itu risknya tipis teman-teman ya. Jadi ini menurut saya masih oke ya. Sentimen positifnya juga masih banyak ya untuk Telkom ini ya, dimana anak usahanya Mitratel mau IPO. Kemudian Telkom ini juga gencar investasi di startup Indonesia teman-teman. Jadi sentimennya masih cukup bagus ya, masih sangat menarik untuk Telkom ini sendiri teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk
Telkom. Kemudian saham ketiga yang diakumulasi oleh asing adalah saham Bukalapak. Bukalapak ini saham baru IPO teman-teman ya, tapi sebulan terakhir dari 26 Agustus ini diakumulasi lumayan besar ya dari sini ya, dari candlenya ini, dari candle merah ini. Sebulan terakhir diakumulasi lumayan besar teman-teman ya oleh asing. Nah, kalau kita lihat secara chart pattern ya, menurut saya ini ada potensi untuk membentuk pola double bottom ya, double bottom di mana ini bottom pertama, ini bottom keduanya, dan dengan neckline di sini ya di 970-an. Kalau itu di break ke atas maka potensinya hingga ke 1160 ini potensinya masih jauh teman-teman, potensinya masih jauh, tapi menurut saya ini akan lama teman-teman ya, nggak akan naik cepat ya, mungkin akan seperti ini teman-teman ya, turun dulu sedikit, naik, turun lagi, sideways dulu beberapa lama baru akan melanjutkan kenaikan ya, mungkin saja ya, mungkin akan seperti ini ya, mungkin akan sideways dulu jangka menengah ya, jangka menengah ini mungkin akan sideways terlebih dahulu baru nantinya akan melanjutkan kenaikan. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa cicil-cicil dulu ya teman-teman ya, cicil-cicil dulu, semakin turun cicilnya semakin banyak, misalnya di sini cicil 1 lot, turun lagi cicil 2 lot, turun lagi cicil 4 lot, atau sesuaikan dengan money management teman-teman masing-masing ya. Ini menurut saya masih oke ya, saham Bukalapak ini masih oke. Bagaimana saham teknologi kedepannya menurut saya menarik ya, masih menarik, dan juga akumulasi asingnya di sini lumayan menarik ya. Sentimen positifnya apa? Sentimen positifnya Bukalapak ini walaupun saham yang baru IPO ya, sudah masuk ke 5 indeks besar di Indonesia. Salah satunya LQ45, kemudian IDX 30 udah masuk ya, udah mengeluarkan mengeluarkan saham-saham yang sudah lama di BI. Jadi itu sentimen yang cukup menarik ya untuk Bukalapak ini sendiri teman-teman ya. Dan juga akumulasi asingnya yang lumayan besar. Jadi Bukalapak ini masih berpotensi untuk naik kalau menurut saya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Bukalapak. Kemudian saham keempat yang diakumulasi sebulan terakhir adalah Bank BRI. Tapi karena Bank BRI udah saya bahas kemarin, saya skip dulu. Kemudian yang kelima itu adalah saham ASII atau Astra International. Nah, kalau ASII ini menurut saya menarik teman-teman, dimana sebelumnya udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya sarankan buy, dan di sini kemudian di sini udah pernah saya bahas, saya sarankan buy on breakout, ternyata di sini false breakout ya, kemudian turun ya. Skenario kedua itu mungkin akan terjadi teman-teman ya, dimana di sini dia membentuk pola inverted head and shoulders. Buat teman-teman yang nonton video saya sebelumnya, di situ saya pernah buat video, ada kemungkinan AS ini membentuk pattern head and shoulders ya, inverted head and shoulders. Nah, ini nih, ada kemungkinan membentuk pattern head and shoulders teman-teman ya. Dan kalau kita tarik Fibonacci ya, Fibonacci retracement dari low-nya ini ke high-nya ini ya teman-teman ya, ke high-nya ini, maka Fibonacci golden ratio-nya tepat di angka 5000 teman-teman ya. Di Fibonacci 0,618-nya itu tepat di angka 5000. Jadi menurut saya untuk sekarang ini ASII cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Dimana teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya, buy dari harga sekarang, misalnya kita buat trading plan ya, teman-teman bisa buy dari harga sekarang. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 5000, under 5000 ya, beberapa tick di bawah 5000. Misalnya di 4950-an lah, 4950 itu risknya sekitar 4%, kemudian rewardnya yang pertama tentu ke high-nya ini ya, ke high-nya ini di 5400-an itu risk rewardnya 3,8%, kemudian rewardnya 5,8%, itu untuk target pertama. Nah, kalau inverted head and shoulders ini di break ke atas, maka target berikutnya itu di 6000-an teman-teman, 6200-an. Ya, 20%-an. Jadi
menarik ya untuk ASI ini teman-teman ya. Dan sebulan terakhir juga masih terus diakumulasi oleh asing. Jadi ASI ini kalau menurut saya masih cukup menarik teman-teman ya, masih cukup menarik. Sentimennya masih apa nah, PNBN apa namanya itu ya, yang sektor otomotif yang bunga untuk cicil untuk beli mobil itu 0% ya. Jadi masih menarik ya untuk ASI ini teman-teman ya. Kemudian saham keenam yang diakumulasi oleh asing adalah saham PTBA. PTBA ini saham sektor batubara ya. Sektor batubara BUMN yang sebulan terakhir diakumulasi oleh asing lumayan besar ya. Dan sebulan terakhir ini PTBA sudah mengalami kenaikan hingga 17% teman-teman ya. Dari mana ya, dari sini ya, dari low-nya ini sampai sekarang itu sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 17% teman-teman, sudah mengalami kenaikan 17%-an. Nah, untuk ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman, kalau nggak salah di candlenya ini ya, pernah saya sarankan baik, kemudian kena stop loss 3% ya, 2,49% kena stop loss, kemudian di sini mantul di MA20-nya. Nah, untuk sekarang ini masih oke. Kalau menurut saya sih masih oke teman-teman ya, masih oke. Kalau menurut saya masih oke. Sentimen positifnya yaitu harga batubara yang terus naik teman-teman ya, terus naik, bahkan sudah terus mencapai all time high-nya ya untuk harga batubara, dan saham-saham batubara lainnya pun sudah mulai up teman-teman ya. Adaro, Indika, Doi sudah mulai up ya, volumenya besar. Nah, PTBA ini juga kemungkinan akan mengalami kenaikan ya. Mungkin akan mengalami kenaikan. Nah, target berikutnya untuk PTBA ini di sini di 2.750. Buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau buy di harga sekarang, buy di harga sekarang juga cukup menarik ya, 2450. Saran buy di harga sekarang 2450, stop lossnya masih sama ya di bawah ini. Misalnya di 2360 itu risknya sekitaran 4%, kemudian rewardnya di 2740 itu 12% ya. Risk rewardnya masih oke teman-teman ya, risk rewardnya masih oke untuk PTBA ini. Jadi menurut saya sih ini masih oke ya. Sentimennya masih ada, yaitu harga batubara ya, harga batubara yang terus mengalami kenaikan. Kemudian yang berikutnya itu ada saham ICBP atau ICBP. Ini saham consumer good yang sebulan terakhir masih diakumulasi ya oleh asing, dan sebulan terakhir ini belum bergerak kemana-mana ya, nggak mengalami kenaikan dan juga nggak mengalami penurunan. Kalau nggak salah dari 26 Agustus itu dari sini ya, dari sini ya masih sama ya, masih nggak bergerak kemana-mana teman-teman, masih di harga sama di sini. Di 26 Agustus masih nggak bergerak kemana-mana teman-teman ya, masih sama, masih sideways. Kalau kita lihat dari segi tren ya, ini tren panjangnya memang masih downtrend teman-teman ya. Ini udah downtrend dari tahun 2000 berapa ini, 2019 ya. Pernah menyentuh high-nya di 12.500, kemudian dari sejak Oktober 2019 ini saham Indofood ini masih terus mengalami downtrend teman-teman ya, masih terus mengalami downtrend. Ini downtrend minornya dari November 2020 ya, dari November 2020 ini kalau kita tarik garis ini sudah di breakout ya teman-teman ya. Di sini sudah di breakout, downtrendnya ini sudah di breakout. Kemudian 2 bulan terakhir kita bisa katakan 3 bulan terakhir lah ya, 3 bulan terakhir ini masih konsolidasi teman-teman ya, masih konsolidasi membentuk pattern triangle ya, triangle. Jadi kalau menurut saya ya, menarik jika perhatikan jika ICBP ini mampu break dari pattern triangle-nya ini teman-teman. Jika ICBP ini mampu break dari
8.400 ya. Di sini juga tepat dengan MA20-nya. Kalau mampu break dari 8.400, apalagi break dengan volume yang signifikan teman-teman ya, teman-teman boleh ikutan buy buat yang trading. Nah, kalau belum mampu breakout, kalau masih konsolidasi ya, skip dulu teman-teman ya, skip dulu atau kita tunggu di bawah teman-teman ya. Nah, sentimen positifnya apa? Sentimen positifnya ini laporan keuangannya yang masih terus naik teman-teman ya, dengan setelah diakuisisi setelah tahun lalu ya, akuisisi Pinehill, kemudian Pinehill sudah memberikan kontribusi yang lumayan di ICBP ini teman-teman ya. Kontribusinya sudah cukup lumayan untuk ICBP ini. Jadi ada kemungkinan ICBP ini akan kembali melanjutkan uptrend teman-teman. Tapi ya kita tunggu dulu jika ICBP ini mampu break dari 8.400 atau 8.500 lah ya. Untuk konfirmasinya 8.500. Di sini juga ada resisten. Oke ya, kalau 8.400 di break dengan volume, teman-teman boleh ikutan entry. Kalau breaknya tanpa volume, wait and see terlebih dahulu ya. Tunggu lagi jika break 8.500. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Sebenarnya yang diakumulasi asing sebulan terakhir ini masih banyak teman-teman ya. Di urutan berikutnya ada TPIG, ada LPPR, kemudian ada ASA, ada AKRA, BTPS ya. Masih banyak ya, masih banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau datanya, teman-teman bisa download RTI Business di Play Store ya. Itu pun gratis teman-teman. Kalau mau berbayar bisa, tapi ada yang versi gratisnya teman-teman. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.